Halo semuanya, di sini saya menjelaskan hasil UTS saya dengan mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Josie Leonardo Da Vinci Saragi, NIM 223303030630, kelas 7 pagi E, semester 7, prodi Teknik Informatika. Di sini saya mengambil subbab kecil, yaitu sistem pembayaran kantin digital. Dengan penjelasan sedikit, sebuah sekolah menerapkan sistem pembayaran digital di kantin menggunakan QR code. Siswa melakukan top up saldo, melakukan pembelian, dan melihat riwayat transaksi. Sistem harus memiliki keamanan yang kuat, kecepatan transaksi tinggi, dan antar muka sederhana. Soal yang pertama, menjelaskan aspek kualitas perangkat lunak apa saja yang paling kritis untuk studi kasus yang saya pilih. Yang pertama, sini jawaban soal pertama saya menampilkan tabel. Dalam tabel ini memiliki 7 bagian jawaban. Yang pertama, keamanannya untuk melindungi saldo, data, dan mencegah QR palsu. Keunggulan pada sistem yang digunakan harus selalu siap digunakan saat jam istirahat sekolah. Kinerja transaksi harus sangat cepat karena banyak siswa yang akan membeli di kantin dengan membayar menggunakan QR. Kemudahan antarmuka harus sederhana dikarenakan harus mudah dipahami oleh siswa. Kecepatan fungsional, transaksi yang berjalan harus akurat. Portabilitas, aplikasi yang digunakan harus bisa berjalan di berbagai smartphone. Kemudahan pemeliharaan, sistem akan selalu berkembang, jadi perlu selalu diperhatikan karena akan ada perbaikan di aplikasinya. Soal yang kedua, pilih salah satu model kualitas, misalnya ISO 25010, dan menjelaskan bagaimana karakteristik pada model tersebut diterapkan untuk memastikan kualitas sistem saya. Pada model ini saya menggunakan model First Plus. Pada model First yang digunakan untuk memastikan keseluruhan aspek yang paling penting dari sistem yang digunakan siswa untuk pembayaran kantin digital berjalan dengan baik tanpa kendala seperti error yang berlebihan. Setiap karakteristik yang terdapat pada model ini sudah diterapkan secara praktis pada saat pengembangannya. Sistem ini dilakukan agar pengalaman pengguna tetap mudah, transaksi yang aman, dan kinerja tetap stabil saat siswa melakukan transaksi terus-menerus. Pada soal yang ketiga, menjelaskan bagaimana proses penjamin kualitas diterapkan dalam tiap fase SDLC atau Recruitment, Design, Implementasi, Pengujian, dan Deploy untuk studi kasus saya. Di sini saya menampilkan tabel untuk jawaban nomor 3, yaitu pada fase SDLC terdapat 5 bagian dan begitu juga penjelasannya. Yang pertama, Recruitment. QA ini memastikan untuk seluruh kebutuhan siswa dan pengguna lain agar lebih fungsional dan non-fungsional terdokumentasi dengan jelas, konsisten, dan dapat dengan mudah diverifikasi. Desain. QA ini melakukan penelaahan terhadap rancangan arsitektur, desain antarmuka yang sederhana, dan model data untuk memastikan keselarasan dengan rekrutmen. Implementasi. QA ini digunakan untuk memastikan penerapan standar kode, dokumentasi, dan proses kode review guna menjamin kualitas kode yang mudah dipahami. Pengujian. QA ini melaksanakan pengujian yang begitu fungsional, kinerja yang baik, keamanan yang bagus, dan kegunaan untuk memverifikasi bahwa sistem ini memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan untuk kenyamanan penggunanya. Deploy. QA memastikan kesiapan lingkungan produksi, termasuk juga itu konfigurasi keamanannya dan prosedur pemantauan. Pengujian ini dilakukan setelah penerapan untuk memastikan fungsinya terlaksana dengan akurasi yang baik, transaksi dan pencatatan pembayaran beroperasi dengan benar. Soal yang keempat, membuat rencana SQA yang mencakup sasaran kualitas, strategi kontrol kualitas, standar pengembangan, prosedur audit, dan dokumentasi yang harus dibuat. Pada soal keempat, saya menampilkan dengan jawaban berupa tabel. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu kualitas, keamanan data transaksi, waktu proses 2 detik, antarmuka yang dapat dengan mudah digunakan, 1% kompatibel di Android, iOS, dan web. Strategi kontrol kualitas, melakukan pengujian yang fungsional, keamanan, beban, dan kinerja, serta menguji fitur top up, pembelian, validasi QR, dan riwayat transaksi. Standar pengembangan, melakukan pengembangan dan di mana pengembangan ini dapat berupa coding standar Google, dokumentasi IS 1058, audit dokumentasi untuk konsistensi, audit keamanan server dan aplikasi. Prosedur audit. Pada prosedur audit menampilkan beberapa audit seperti audit
milestone, audit produk setelah implementasi, audit dokumentasi untuk menampilkan konsistensinya, audit keamanan server, dan juga audit aplikasi. Dokumentasi yang dibuat: SRS, use case, arsitektur sistem, API docs, test plan, test case, bug report, deployment guide, user manual. Pada soalan kelima, menjelaskan langkah-langkah verifikasi dan validasi yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa sistem sesuai rekrutmen dan bebas dari cacat utama. Pada bagian verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwanya produk yang dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis pada setiap langkah SDLC. Di sini ada tabel untuk jawaban dari verifikasi. Lanjut yang ke B, yaitu validasi. Validasi ini selalu memastikan bahwanya fungsi-fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan yang tepat dibutuhkan untuk pengguna dan bekerja dengan baik sesuai dengan lingkungan nyata. Pada bagian validasi juga terdapat tabel untuk jawabannya, mana pada tabel ini terdapat 6 tahap untuk menjelaskan apa saja yang terdapat dalam validasi, seperti pengujian fungsional, pengujian kinerja, pengujian keamanan, usability, user acceptance, dan validasi lingkungan produksi. Di sini dapat kita lihat jawabannya dan juga langkah-langkah validasinya. Pada soal yang ke-6, rancangan minimal 3 pengujian, yaitu unit test, integration test, dan fungsional test, lengkap dengan tujuan pengujian input, langkah uji, dan expect output. Pada bagian di soal yang ke-6, di sini ada tabel. Mana dalam tabel ini terdapat juga beberapa penjelasan jawabannya, seperti unit test fungsi pengurangan saldo. Pada tujuan pengujian memastikan fungsinya untuk menghitung dan mengurangi saldo dengan benar. Saldo awal 20.000, akhir 8.000. Langkah uji memanggil proses payment 5.000 8.000, amati hasil perhitungan, dan saldo baru sama dengan 12.000 tanpa adanya error. Pada bagian terakhir itu menampilkan link simulasi, diagram terkait rencana kualitas VNV atau validasi dan verifikasi atau alur pengujiannya. Di sini terdapat format placeholder-nya, yaitu hasil dari diagram yang saya tampilkan berupa file dalam drive. Sekian dan terima kasih.